Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى أزواجه وأهل بيته وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين لا ريب فيه أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, taufik dan izinnya kita bisa bermuajahah, bermajlis di tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini, di Masjid Allah Azza wa Jal, dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala insyaallah. Kemudian dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita antara kaum muslimin, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saya tidak mengenal antum semua, antum juga tidak mengenal saya, namun dengan iman, dengan ucapan la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah menjadikan kita bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita masuk apa yang ingin kami sampaikan, kami ingin membawakan beberapa pesan Nabi SAW. Yang pertama, pesan kepada kami supaya mengucapkan kepada yang hadir duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, supaya kami mengucapkan marhaban bi talabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang sibuk tatkala manusia sibuk dengan urusan dunia. Mereka para penuntut ilmu syar'i meluangkan waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan menjadi jalan sebab seorang hamba menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, imam muhaddisin dari kalangan sahabat. Dan hadis ini ditulis oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu Allah, ilmu yang Allah turunkan kepada sebaik-baik makhluk melalui perantara sebaik-baik makhluk pula, maka Allah janjikan akan mempermudah jalannya menuju surga. Dan saya yakin kita yang hadir di sini, kita yang duduk di sini, bahkan semua kaum muslimin mengidam-idamkan masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang ingin dia masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW dengan hadis tersebut memotivasi kita supaya barang siapa di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga Allah, mengetahui jalan menujunya, hendaknya dia hadir duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum.
Ini adalah suatu kepastian. Maka wajib bagi kita beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang sangat banyak di permukaan bumi ini. Dan mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang dibangun di atas takwa, di atas landasan kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk membesarkan organisasi, bukan untuk memperbanyak, memecah barisan kaum muslimin, atau bukan untuk menimpakan musibah fitnah kepada kaum muslimin, untuk mencoreng Islam dan muslimin. Kata Nabi SAW, bagi mereka, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, mereka di dalamnya membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, tidak hanya sekedar membaca tetapi saling mempelajari isinya. Dan inilah hakikat dari Allah menurunkan Al-Quran, bukan hanya sekedar tilawah, tapi di dalamnya ada petunjuk. Petunjuk bagi siapapun yang ingin mencapai surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Petunjuk bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan yang berbahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalamnya. Dan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh bagi hati-hati manusia yang terserang penyakit, bukan penyakit hissiyah, tapi penyakit kufur, penyakit kesyirikan, kemaksiatan, akhlak yang buruk, akhlak buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhlak buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak buruk terhadap orang tua, terhadap pemimpin kaum muslimin, kepada saudaranya, tetangganya dan masyarakat secara umum. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, bagi orang-orang yang berada di majelis ta'lim, yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah. Sakinah yang kita sering doakan saudara kita tatkala kita menikah, tatkala saudara kita menikah atau anak-anak kita menikah, kita senantiasa mendoakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahkan kita mendoakan semoga sakinah, mawaddah warahmah. Namun Nabi SAW tidak membatasi sakinah hanya diperoleh tatkala menikah, tetapi di majelis ta'lim Allah turunkan sakinah, ketenangan hidup. Apalah faidah kita memiliki harta, namun kita sibuk menjaga harta itu. Kita berusaha jangan sampai harta itu diambil oleh orang lain. Apalah kita memiliki istri yang cantik, namun tatkala kita kerja, kita tidak merasa aman tatkala kita meninggalkannya. Apalah gunanya kita memiliki anak, ternyata hanya itu menjadi fitnah bagi kita sehingga kehidupan kita dipusingkan dengan memikirkan anak-anak kita. Maka ketenangan ada di majelis ta'lim, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah meliputi orang-orang tersebut. Siapa dari kita yang tidak menginginkan kasih sayang Allah? Bahkan Allah jadikan doa kasih sayang itu ucapan di antara kita. Bukankah kita ketika bertemu dengan saudara kita, bahkan setiap kali kita sholat, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jadikan salam ini keselamatan, rahmat dan barokah untuk kita semua. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebutuhan, mendapatkan rahmat Allah, yang kata para malaikat, Rabbana wasi'ta
kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata para malaikat menyanjung Allah, wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka beruntunglah kita di majelis ta'lim, majelis ilmu yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Karena kita berada di majelis yang penuh dengan sakinah, yang diliputi rahmah, wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun menaungi orang-orang tersebut, mengepakkan sayapnya karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang mulia. Apalah gunanya seorang muslim hidup di dunia, dia terkenal namun tidak dikenal oleh Allah, tidak dikenal oleh makhluknya yang mulia, para malaikat penduduk langit, dibandingkan dengan seorang yang berpenampilan kusam, berpakaian kotor, tapi namanya disebut-sebut oleh Allah. Para malaikat pun mendengar namanya. Maka keberuntunganlah bagi kita, bagi siapapun yang duduk di majelis ta'lim dalam rangka tafaqquh fid din. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tunjuki kebaikan pada orang tersebut, niscaya Allah fahamkan, berikan pemahaman yang baik terhadap agama Islam. Maka orang yang duduk di majelis ta'lim adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan, dan orang-orang yang faham akan agama Islam adalah orang-orang baik, sehingga kita bisa melawan citra, fitnah, tuduhan bahwasanya Islam agama radikal, Islam agama yang kaku, keras. Kita bisa melawan dengan dalil dan apa yang diucapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung ataupun melalui lisan Nabi SAW, sehingga kemuliaan, kejayaan itu adalah milik kita. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, menyampaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menyampaikan kepada para tabi'in. Orang-orang tabi'in menyampaikan kepada orang-orang setelahnya dan seterusnya. Maka sebuah amanah bagi kami menyampaikan apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang dari kalangan salafun salih menyampaikan, saling mewasiatkan berupa agama Islam. Maka kami hadir di sini di tengah-tengah Anda semuanya bukan untuk memecah belah kaum muslimin, bukan untuk menimbulkan fitnah, tapi kami mengajak untuk kita yang pertama mempelajari agama Islam. Karena agama Islam tidak mungkin kita fahami kecuali kita mempelajarinya. Yang kedua, kami mengajak diri kami dan antum semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sekali-kali untuk suatu tujuan, melainkan supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan yang ketiga, kami mengajak kami dan kaum muslimin supaya menjalankan agama Islam dengan apa yang Allah inginkan, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut kemauan nenek moyang kita. Kita harus faham agama Islam adalah agama ilmu, agama amal yang dibangun di atas ilmu. Maka wajib bagi kita
untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan untuk mengucapkan ini minimalnya 17 kali dalam sehari, supaya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka pertanyaannya, seperti apakah jalan lurus tersebut? Apakah jalan yang tidak berbelok? Apakah jalan yang tidak memiliki cabang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Pertanyaan yang kedua, siapakah mereka? Apakah kita, guru kita, kiai kita, syekh kita, habib kita? Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah An-Nisa, Allah menjelaskan siapa orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, sehingga mereka berjalan di jalan yang lurus tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka sejatinya mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, minan nabiyyin, orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah dari kalangan para nabi, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelah beliau. Was-siddiqin, dan orang-orang siddiq yang lagi banyak membenarkan, dan kita telah memiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan kita telah memiliki syuhada semisal Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita memiliki mereka. Was-salihin, dan orang-orang saleh yang ulama bersepakat, kaum muslimin bersepakat, orang yang pertama masuk di dalam orang-orang saleh adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'id bin Abi Waqqas, 10 sahabat. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat secara umum, Muhajir dan Ansar, orang-orang yang mendapati perang Badar, berbaiat di Aqabah, di Ridwan, seterusnya sepakat. Maka orang yang menginginkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim, hakikatnya dia meminta supaya dia diberi hidayah mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena kebaikan tidak ada kecuali ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Allah tafsirkan juga bahwasanya siratal mustaqim itu adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Sekelas sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita minta 17 kali minimal dalam sehari. Siapakah ghairil maghdubi alaihim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ghairil maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi, karena mereka mengetahui al-haq, mereka berilmu, tetapi mereka menyembunyikannya, mereka meninggalkan amal, bahkan mereka berani merubah ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan Nabi SAW ditanya pula, siapakah waladdallin? Siapakah orang yang tersesat?
Maka Nabi SAW menjawab, humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Para ulama menjelaskan, karena mereka orang-orang Nasrani, mereka beribadah tanpa ilmu. Sekali lagi, maka kesimpulan dari surat Al-Fatihah yang kita minta setiap kita sholat adalah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas jalannya para nabi, terutama Nabiullah Muhammad SAW, yang kita wajib beriman kepada beliau dan mengikuti risalah beliau, mengikuti jalannya Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali dan para sahabatnya, karena mereka lah orang-orang siddiqin, syuhada dan sholihin, mutlak kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang Yahudi yang meninggalkan amal tatkala mereka tahu, bahkan mereka memahami, faham sebagaimana seorang bapak mengenali anak-anak mereka bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah hak, tapi mereka tidak mau beriman. Tidak pula jalannya orang-orang Nasara yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Mereka beribadah tanpa didasari ilmu dari Allah, tanpa hujjah, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ketiga, kami mengajak kami dan antum semua supaya kita mempelajari ilmu. Karena barang siapa yang sibuk dengan ilmu, maka dia akan meninggalkan fitnah. Barang siapa yang sibuk beramal soleh di atas ilmu, maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dari jurang kebinasaan, dari syubhat, dari kekufuran, kesyirikan, pembatal keislaman, terhindar dari kemunafikan, yang semua itu hari ini atau belakangan ini mulai semakin nampak. Begitu banyak fitnah menyerang kaum muslimin, dan wallahi fitnah ini telah Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah SAW telah jelaskan bahwasanya satakunu fitanun, akan muncul, akan nampak, akan lahir fitnah-fitnah. Maka para sahabat mendengar hal tersebut, sedangkan mereka masih mendapati Rasulullah SAW. Kaifa nasna ya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah tatkala fitnah itu muncul? Maka Nabi SAW amsaka, kemudian beliau menyentuh, memegang erat karpet atau tikar yang beliau duduki dengan memegang erat, supaya kita memberikan isyarat kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan agama Islam. Dan di kesempatan lain Rasulullah pun mengulanginya. Ya Yuhannas, satakunu fitanun, wahai sekalian manusia akan datang masa-masa yang banyak fitnah. Maka seakan-akan sahabat tidak mendengar Nabi SAW, hingga Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menegur, ala tasma'un, apa kalian tidak mendengar maqala Rasul SAW, apa yang diucapkan oleh Rasul SAW? Maka mereka pun tersadar. Mereka pun bertanya kepada Nabi, madza qala Rasulullah SAW? Apa yang diucapkan oleh Rasul SAW? Maka Nabi mengulangi ucapan beliau, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Maka para sahabat pun bertanya kembali, kaifa nasna? Apa yang kami harus lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tarji'una ila amrikumul awwal, kembalilah kalian kepada urusan agama kalian yang pertama. Pertanyaannya, di antara kita, tahukah kita urusan pertama agama kita itu apa? Siapa yang tahu? Saya nggak bawa hadiah. Urusan agama kita yang pertama itu apa? Hah? Tauhid?
Banyak ini yang dapat hadiah mestinya ya. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kami bisa membawa hadiah untuk antum. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan agama ini adalah al-Islam, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan atapnya adalah jihad, berperang dengan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka wasiat Nabi SAW untuk kita kembali kepada urusan agama kita, yang pertama adalah kita mempelajari kembali tentang dua kalimat syahadat kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sebuah pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummah, tidak akan baik kondisi akhir umat ini. Padahal beliau mengucapkan di zaman keemasan yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik golongan manusia adalah pada umatku ini, yaitu pada generasinya beliau, para sahabat. Kemudian orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in, dan setelahnya tabi'ut tabi'in, dan Imam Malik termasuk pemuka tabi'ut tabi'in. Beliau mengucapkan, berpesan, tidak akan baik kondisi umat ini di zaman keemasan, melainkan illa bima aslaha bihil awwalaha, kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama. Sekali lagi, tidak akan kondisi umat ini baik, umat Islam ini jaya, kecuali dengan apa yang telah membuat jaya, membuat baik generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka barang siapa di antara kita ingin memperjuangkan Islam supaya kita tidak disudutkan di negeri yang katanya mayoritas, maka tempuhlah jalan yang Allah ridhai, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diwasiatkan oleh para ulama semisal Imam Malik rahimahullah, yaitu hendaknya kita memperbaiki diri kita dengan apa yang telah membuat baik generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang ingin kami sampaikan, tiga pokok ini, supaya kita memperoleh bersama kebaikan di dunia, terutama di akhirat kita. Di saat kita saat ini sering terjadi fitnah, tuduhan radikalisme, ekstremisme, terorisme ditujukan kepada kita. Begitu banyak fitnah menerjang kita, seakan-akan kita yang mayoritas itu seperti buih di lautan. Tidak lain ya karena kesalahan kita. Nabi SAW telah menyebutkan keadaan ini, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu diperebutkan oleh umat-umat yang lainnya, sebagaimana orang-orang yang makan di sebuah nampan yang besar. Kita diibaratkan oleh Nabi SAW seperti makanan yang dikerubung. Maka para sahabat bertanya, akillatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah saat itu kita diperebutkan oleh umat-umat itu karena jumlah kita sedikit? Perhatikanlah sabda Nabi SAW, bal antum katsir,
Bahkan justru kalian itu jumlahnya sangat banyak. Walakin gusaun ka gusa'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan yang tidak berharga. Tidak ada seorang pun yang mengambil buih di lautan. Siapa yang mau mengambil? Tidak ada harganya. Itulah kondisi kita. Tatkala kita merasakan kita dihinakan oleh orang-orang yang jumlahnya minoritas di negeri yang mayoritas kita, tidak lain adalah kesalahan kita. Kemudian Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kita itu terhadap diri kita, dan Allah menimpakan penyakit wahan. Maka para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Apa yang engkau maksud dengan penyakit wahan? Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu kalian cinta dunia dan takut mati. Kalian takut mati sehingga dunia Anda diwariskan, dimakan oleh orang-orang yang masih hidup. Sehingga kondisi kita pun semakin terpuruk. Maka yakinlah ayol muslimun, barang siapa yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, yang ditempuh oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, diusahakan, didakwahkan oleh karangan para ulama, maka kita di atas jalan yang sama. Kita menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, meskipun kita tidak bisa mendapati kejayaan umat Islam, meskipun kita telah wafat sebelum kita menyaksikan umat Islam kembali berjaya menguasai belahan bumi timur dan barat. Wallahu ta'ala alam. Inilah muqaddimah yang ingin kami sampaikan supaya kita saling mengenal, karena kata orang bijak, tak kenal maka tak sayang. Kita di sini sebagai tamu, orang asing, maka sepatutnya kami mengenalkan diri kami, apa yang kami bawa, apa yang ingin kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk 3 tujuan tersebut, insyaallah kami akan mulai dengan membaca kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah. Kewajiban-kewajiban yang wajib diketahui ala kulli muslimin wal muslimah, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena tidak ada yang dapat menyatukan kita, wallahi tidak ada satupun yang dapat menyatukan kita kecuali akidah yang satu, akidah terhadap Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang paling berhak untuk kita sembah. Tidak ada yang dapat menyatukan kita melainkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dengan diwujudkan dengan mempelajari ilmunya, mempelajari warisannya, dan terutama mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka dengan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertolongan, rahmat serta hidayahnya, kita insyaallah akan mempelajari kitab ini secara rutin. Apabila Allah memberikan kesempatan kami untuk hadir lagi di tengah-tengah masjid ini, di hadapan antum semua, kami yakin yang di depan belum tentu lebih alim, lebih faham daripada yang ada di hadapan kami. Maka mari kita jadikan ini sebagai tanasuh, forum saling menasihati karena Allah, karena ukhuwah Islamiyah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian mutlak, siapapun dia. Kemudian Allah sampaikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati di dalam menatapi kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai jam berapa?
Hah? Sekarang Isya? Dari tadi saya melihat kok lihat di jam. Ya. Kita akan sampaikan nanti kalau sudah waktunya adzan kita rehat dan kita insyaallah akan sambung setelah sholat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab Al-Wajibat ini adalah kitab yang sangat ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Al-Qurawi. Dan kami bacakan syarahnya secara ringkas. Kitab yang sangat kecil membahas tentang hal-hal yang wajib diketahui, yang seorang muslim dan muslimah tidak boleh bodoh, harus faham. Maka kitab ini berkaitan tentang akidah. Akidah kita terhadap Allah, ada akidah kita terhadap Nabi SAW. Bagaimana seharusnya seorang muslim beragama. Apa yang kami sampaikan adalah apa yang ada di kitab ini. Maka antum semua merdeka. Yang mau mempelajarinya atau yang mau tidak mempelajarinya, mau percaya tidak percaya, Anda merdeka, tidak ada paksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang agama Islam, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam ini. Barang siapa yang beriman, maka hendaknya dia beriman. Faman syaa'a falyakfur. Maka barang siapa pula yang ingin kufur, maka silakan dia kufur. Setiap dari kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita usahakan di dunia ini, apa yang telah kita wujudkan di dalam kita beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW apa saja yang telah kita sampaikan, kita tunaikan. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Setiap dari orang akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu adalah inti dari apa yang kita pelajari di dunia ini, yaitu hadis tentang Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau berkisah Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat sampai di tempat pemakaman di Baqi', maka ternyata kuburannya belum selesai digali. Maka Rasulullah SAW melihat langit, kemudian lihat ke tanah, lihat langit lagi, kemudian beliau menyampaikan ista'idhu min adzabil qabr. Beliau mengulanginya 2 atau 3 kali. Mintalah perlindungan kalian dari fitnah, dari azab di alam barzakh. Bukan di kuburan, tapi di alam kubur, di alam lain antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana rentetan peristiwa yang terjadi antara seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Orang yang mukmin tatkala didatangi kematian, maka turun kepadanya malaikat yang wajahnya sangat indah. Mereka membawa kain kafan, hanut, wewangian dari surga. Kemudian datang malaikat maut, datang duduk di sisi kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah thayyibah, wahai pemilik jiwa yang baik, yang istiqomah, ukhruji, keluarlah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada keridhaan Allah, sehingga engkau pun dapat keridhaannya, orang yang diridhai. Maka Nabi SAW menyebutkan malaikat pun maut mencabut nyawanya dari jasadnya seperti air yang keluar dari ceret atau dari teko. Sangat mudah dicabut nyawa seorang mukmin. Kemudian dibawa, dikafani ruh tersebut oleh malaikat yang telah menunggunya. Kemudian dibawa ke atas langit. Setiap langit dijaga oleh malaikat.
Tidaklah setiap melewati pintu langit melainkan mereka bertanya, siapakah roh yang begitu baik ini? Maka disebutkanlah nama yang terbaik di muka bumi yang dahulunya dia disebut namanya, hingga langit ketujuh. Dan Allah berfirman, uktub abdi fi kitabi illiyin, tulislah hambaku ini di kitab illiyin. Maka kemudian kembalikan, maka malaikat pun mengembalikan hingga di alam barzakh. Tatkala orang-orang telah meninggalkan pemakaman, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Dia mendudukkannya, dia kemudian menanyainya dengan keras, dengan membentaknya, man rabbuka. Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Al-Islam dini, diniul Islam, agamaku adalah Islam. Manilladzi rajulun bu'isa fikum, siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Dia pun menjawab, huwa Muhammad abduhu wa rasuluh, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusannya. Kemudian malaikat dua tersebut membentaknya lagi dengan tiga pertanyaan diulang secara sekaligus. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyyuk. Maka Allah pun memudahkan orang mukmin tersebut dengan ucapan yang mantap, ucapan yang tidak ada keraguan, karena dia telah di dunia meyakini Allah sebagai Rabbnya, Nabi SAW sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang ragu, orang-orang munafikin, mereka hanya mengatakan tatkala ditanya, sami'tuhun nas yaquluna hadza fa aqul. Manusia mengucapkannya dan aku pun mengikutinya. La adri, aku tidak tahu. Kita akan rehat, insyaallah kita akan sampaikan kelanjutan dari kisah hadis Bara' ibn Azib setelah salat biidnillahi wa taufiqihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.